tapi justru berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukan sebuah perintah penghancuran, tetapi sebuah permohonan. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan inilah yang disebut penyembahan yang sejati. True worship. Di salib yang begitu penderitaan, sebuah doa penuh kasih. Bapa, ampuni mereka. True worship, penyembahan sejati dalam hidup kita, itu keluar dari salib kita masing-masing. Seharusnya di salib kita masing-masing, karena kita masing-masing punya salib. Harusnya di situ yang keluar, bukan Bapa balaskan orang yang menyakiti aku, Bapa hancurkan mereka. Tapi harusnya belajar, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari sini pun kita jadi belajar. Ternyata di kayu salib itu, tua-tua, prajurit-prajurit, orang yang meludahi Yesus, siapa lagi? Yudas Iskariot, Petrus, sudah diampuni. Sebetulnya mereka sudah menerima pengampunan itu atas apa yang mereka perbuat, sebab mereka tidak tahu, kata Tuhan. Yudas juga diampuni loh saudara, karena dia dianggap tidak tahu apa yang dia perbuat. Hanya sayangnya dia tersesat. Dia diampuni, tapi dia kemudian gantung diri, bunuh diri. Orang yang bunuh diri tempatnya jelas, bukan dalam surga, bukan dalam kemuliaan. Bisa tangkap di sini. Sehingga kita sekarang bisa memahami kenapa setelah Yesus bangkit, dia menjumpai satu persatu murid-muridnya yang menyangkali dia, termasuk Petrus. Kita memahami, karena di kayu salib dia pun sudah diampuni, Petrus pun sudah diampuni di kayu salib. Nah, bedanya Yudas dengan Petrus, Petrus tidak kemudian menyesali diri lalu membunuh diri, tidak. Makanya dia dapat kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, korban Yesus di kayu salib menggenapi apa yang sudah dinubuatkan ribuan tahun oleh Bapa di sorga. Berulang-ulang kali dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Keteladanan yang sempurna. Melalui peringatan Jumat Agung ini, mari kita semua bertekad belajar dari keteladanan yang sempurna. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi, ya Bapa. Belajar dari keteladanan yang sempurna. Apapun situasi dan kondisinya, tetap setia dan taat sampai akhir. Amin.